time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Nur Aini, mahasiswa Universitas Garut Prodi PGSD. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas akhir dalam mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Ibu Sofa Siti Marwah SPD. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah tahapan perubahan dalam cara berpikir, memahami, dan memecahkan masalah yang dialami individu sepanjang hidupnya. Perlu kita pahami bahwa perkembangan kognitif adalah aspek penting dalam tumbuh kembang anak. Kognitif mencakup kemampuan berpikir, memahami informasi, mengingat, dan memecahkan masalah. Memahami perkembangan kognitif sangat penting agar guru dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Kemudian di sini ada teori perkembangan kognitif menurut Piaget. Teori Jean-Piaget membagi perkembangan kognitif manusia ke dalam 4 tahapan. Yang pertama ada sensori motor di usia 0-2 tahun. Bayi belajar tentang dunia melalui indera dan tindakan fisik. Kemudian tahap kedua ada tahap pra-operasional dimulai sejak usia 2-7 tahun. Anak mulai menggunakan bahasa dan simbol, tetapi pemikiran mereka masih egosentris dan belum logis. Tahap yang ketiga ada tahap operasional konkret. Di usia 7-11 tahun, anak mulai berpikir lebih logis dan sistematis tentang objek dan kajian nyata. Kemudian tahap keempat yaitu tahap operasional formal di usia 11 tahun ke atas. Remaja dapat berpikir secara abstrak, hipotetis, dan logis. Kemudian di sini ada ciri-ciri perkembangan kognitif anak sekolah dasar. Yang pertama, memahami hubungan sebab akibat. Jadi, anak usia SD mulai mampu berpikir secara logis. Mereka bisa memahami bahwa suatu tindakan akan menghasilkan akibat tertentu. Misalnya, mereka tahu bahwa jika tidak mengerjakan PR, mereka bisa dimarahin guru. Ini menunjukkan bahwa anak mulai bisa menghubungkan tindakan dengan konsekuensinya. Contoh lainnya seperti jika seorang anak menumpahkan air di lantai, dia tahu bahwa lantai akan menjadi licin dan bisa menyebabkan orang terpeleset. Kemudian yang kedua ada meningkatkan kemampuan berhitung dan membaca. Anak SD mengalami perkembangan pesat dalam kemampuan akademik dasar. Mereka mulai bisa menghitung secara lebih kompleks seperti penjumlahan, pengurangan, bahkan perkalian dan pembagian sederhana. Serta membaca dengan pemahaman yang baik. Kemampuan ini sangat penting dalam kegiatan belajar sehari-hari. Contohnya seperti anak kelas 2 SD sudah bisa membaca cerita sederhana dan menjawab pertanyaan dari isi bacaan tersebut. Mereka juga bisa menghitung uang kembalian saat membeli sesuatu. Yang ketiga, mampu mengikuti instruksi bertahap. Pada usia ini, anak mulai bisa mengikuti arahan yang terdiri dari beberapa langkah. Mereka bisa memahami perintah yang lebih panjang dan menjalankannya secara berurutan. Ini menandakan adanya perkembangan dalam memori kerja dan memahami bahasa. Contohnya, jika guru berkata, "Ambil buku matematika, buka halaman 15, dan kerjakan soal nomor 1 sampai nomor 5. Anak sudah bisa melakukannya sesuai urutan. Yang keempat, suka mengamati dan mencoba. Jadi, anak-anak usia SD memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Mereka senang mengamati lingkungan sekitar dan mencoba hal-hal baru untuk memahami bagaimana sesuatu bekerja. Ini adalah dasar dari pemikiran ilmiah dan kreativitas. Nah, seorang anak bisa penasaran bagaimana bunga bisa tumbuh,
lalu menanam biji dan mengamati proses. Yang pertama ada faktor internal. 1. Kematangan otak. Kematangan otak berkaitan dengan perkembangan saraf dan struktur otak anak. Semakin matang otak, semakin tinggi pula kemampuan anak untuk berpikir, mengingat, dan memecahkan masalah. Proses ini berkembang secara alami seiring usia, namun bisa berbeda pada setiap anak tergantung kondisi kesehatannya. Yang kedua, ada gizi. Gizi sangat penting dalam mendukung perkembangan otak dan fungsi kognitif. Anak yang mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral cenderung memiliki daya konsentrasi dan daya ingat yang lebih baik dibanding dengan anak yang kekurangan gizi. Kemudian ada emosi. Kondisi emosional anak sangat berpengaruh pada kemampuan berpikirnya. Anak yang merasa aman, bahagia, dan mendapat dukungan emosional dari lingkungan cenderung lebih fokus dan termotivasi untuk belajar. Sebaliknya, anak yang mengalami stres atau tekanan emosional bisa mengalami hambatan dalam perkembangan kognitifnya. Yang kedua ada faktor internal. Faktor internal yang pertama ada lingkungan keluarga. Keluarga adalah lingkungan pertama tempat anak belajar. Pola asuh, perhatian, dan stimulasi dari orang tua berpengaruh besar terhadap cara berpikir anak. Misalnya, orang tua yang sering berdialog, membacakan buku, atau mendampingi anak belajar akan merangsang perkembangan kognitif secara lebih optimal. Yang kedua ada sekolah. Jadi di lingkungan sekolah menyediakan pengalaman belajar yang sistematis, guru, kurikulum, metode pembelajaran, dan interaksi sosial di sekolah semua berperan dalam membentuk cara berpikir anak. Sekolah yang mendukung kreativitas dan pemikiran kritis akan mendorong perkembangan kognitif lebih baik. Yang ketiga, media belajar seperti buku, alat peraga, video edukasi, hingga aplikasi digital dapat menjadi sumber belajar yang memperkaya pemahaman anak. Media belajar yang menarik dan sesuai usia anak bisa meningkatkan minat belajar serta memperkuat daya ingat dan pemahaman konsep baru. Di sini ada strategi untuk mengembangkan kognitif di sekolah. Yang pertama bisa dengan cara pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Strategi ini mengajak siswa untuk memecahkan masalah nyata atau simulasi yang kompleks dengan menghadapi masalah. Jadi, siswa belajar berpikir kritis dan analitis untuk mencari solusi. Kemudian bisa menganalisis informasi, menghubungkan konsep, dan membuat keputusan. Lalu belajar mandiri dan kolaboratif karena siswa sering bekerja dalam kelompok untuk mencari solusi. Seperti contohnya, bisa siswa diminta mencari solusi untuk mengurangi sampah di lingkungan sekolah. Yang kedua, bisa dengan cara penggunaan permainan edukatif. Jadi, permainan edukatif memotivasi siswa agar belajar menjadi lebih menyenangkan dan tidak terasa membosankan. Permainan yang dirancang dengan baik biasanya akan meningkatkan logika berpikir dan kemampuan menyelesaikan masalah. Bisa melatih konsentrasi dan daya ingat, kemudian menumbuhkan sikap sportivitas dan kerjasama. Contohnya seperti bermain puzzle matematika, teka-teki logika, atau kuis interaktif berbasis aplikasi. Yang ketiga, bisa dengan cara diskusi kelompok kecil. Jadi, diskusi kelompok dalam kecil membantu siswa untuk yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir, reflektif, dan argumentatif. Yang kedua, bisa belajar mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, dapat meningkatkan komunikasi verbal
dan keterampilan menyampaikan ide. Contohnya seperti siswa mendiskusikan dampak perubahan iklim dan mencari solusinya secara bersama-sama. Yang keempat, dengan proyek eksplorasi atau experiential learning. Siswa belajar langsung melalui pengalaman nyata, bukan hanya teori. Strategi ini akan membantu siswa menghubungkan konsep pelajaran dengan kehidupan nyata. Kemudian meningkatkan kemampuan observasi, berpikir logis, dan memecahkan masalah. Membentuk pemahaman yang lebih mendalam dan tahan lama. Atau contohnya bisa membuat proyek membuat kebun sekolah, wawancara dengan tokoh masyarakat, atau eksperimen sains sederhana. Sini, apa sih peran guru dalam perkembangan kognitif ini? Yang pertama, guru bisa menyediakan lingkungan belajar yang merangsang kreativitas dan keingintahuan. Jadi, guru berperan menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menarik, lingkungan yang penuh warna, alat peraga, bahan bacaan dan yang bervariasi, dan ruang diskusi akan menumbuhkan rasa ingin tahu serta kreativitas anak. Anak-anak akan lebih aktif mengeksplorasi kegiatan ketika mereka merasa nyaman dan tertarik pada suasana belajar. Yang kedua, guru bisa mendorong rasa ingin tahu anak secara aktif. Jadi, guru tidak hanya menyampaikan materi, tapi juga mengajak anak bertanya, mengeksplorasi, dan mencari tahu lebih dalam. Misalnya, guru bisa menggunakan metode eksperimen, permainan edukatif, atau objek kecil yang mengajak siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada memberikan pertanyaan terbuka untuk menstimulasi pemikiran. Seperti, pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang tidak hanya memiliki satu jawaban benar. Misalnya, menurutmu, apa yang terjadi jika tidak ada air di bumi? Pertanyaannya seperti ini mendorong anak berpikir kritis, mengembangkan argumen, dan memperluas sudut pandang mereka terhadap suatu masalah. Kemudian yang keempat, bisa memberikan umpan balik yang membangun untuk perkembangan siswa. Maksudnya, guru sebaiknya tidak hanya memberi nilai, tapi juga memberikan komentar atau masukan yang spesifik dan membangun. Contohnya, kamu sudah bagus menjelaskan idemu, tapi coba lengkapi dengan contoh nyatanya. Umpan balik seperti ini membantu siswa memahami kelebihan dan kekurangannya, serta termotivasi untuk berkembang. Jadi, peran guru sangat penting dalam membentuk cara berpikir dan kemampuan intelektual anak. Guru yang aktif dan responsif dapat mempercepat serta memperkuat perkembangan kognitif peserta didik di sekolah dasar. Baik, selanjutnya dalam setiap perkembangan kognitif anak, tentu saja pasti ada tantangan dalam mengembangkannya. Yang pertama ada anak mengalami gangguan belajar yang butuh pendekatan khusus. Jadi, tidak semua anak berkembang secara kognitif dengan kecepatan yang sama. Beberapa anak mengalami gangguan belajar seperti disleksia, diskalkulia, atau gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Jadi, anak-anak ini membutuhkan pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka, seperti metode multisensori, penggunaan alat bantu visual, atau intervensi dari ahli. Jika tidak ditangani dengan tepat, gangguan ini bisa menghambat pencapaian akademik dan perkembangan potensi mereka. Yang kedua ada perkembangan anak itu tidak selalu seragam, membutuhkan perhatian individual. Jadi, setiap anak memiliki keunikan dalam perkembangan kognitifnya. Ada anak yang cepat memahami konsep, sementara yang lain memerlukan waktu yang lebih lama.
Ketidaksamaan ini menuntut guru untuk memberikan perhatian individual agar semua anak mendapatkan dukungan yang sesuai dengan kemampuan dan gaya belajarnya. Tanpa pendekatan yang individual, anak yang lambat berkembang bisa merasa tertinggal dan kehilangan motivasi. Kemudian yang ketiga, kurangnya sumber daya dan waktu guru membatasi intervensi personal. Idealnya, guru memberikan perhatian khusus kepada setiap siswa. Namun dalam kenyataannya, keterbatasan jumlah guru, beban administrasi, dan banyaknya siswa di kelas membuat guru kesulitan memberikan intervensi personal. Hal ini menjadi tantangan besar dalam mendukung perkembangan kognitif anak secara optimal. Jadi dibutuhkan dukungan dari pihak sekolah, orang tua, dan tenaga ahli lain agar kebutuhan belajar anak bisa terpenuhi dengan maksimal. Jadi, kesimpulannya, perkembangan kognitif adalah fondasi penting bagi pendidikan anak sekolah dasar. Tahapan operasional konkret perlu diperhatikan oleh guru. Kemudian, stimulasi yang tepat akan membantu anak berpikir lebih kritis dan